Puji Tuhan, karena waktunya sudah sampai, Tante ucapkan selamat sore, selamat beribadah sekolah minggu. Tante undang semua anak-anak bangkit berdiri, semua sudah siap ya dengan pakaian yang rapi, disediakan Alkitab, alat tulis, buku ya disediakan. Sama bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tidukan, Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kirimkan Roh Kudus-Mu mengurapi ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini kami usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan pujikan satu pujian, Sobat yang Setia. Pujikan pujian ini sekali lagi. Tante undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita semangat ya.
boleh duduk kembali. Kita sambung pujian kita dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sebelum mendengarkan firman. Pengumuman yaitu kita ada ibadah online setiap minggu jam 4 sore ya. Lalu ada ibadah di gereja masing-masing ya, anak-anak sudah tahu semuanya. Pak Tante umumkan, Tante mohon anak-anak sekolah minggu yang ikut orang tua beribadah di gereja masing-masing, baik di Malang, Surabaya, Jakarta atau di Medan, tidak boleh mengganggu orang tua saat mendengarkan firman ya. Jadi anak-anak boleh ikut orang tua beribadah boleh ya, yang tidak boleh adalah mengganggu. Lalu caranya bagaimana? Anak-anak tetap duduk dekat orang tuanya masing-masing ya. Lalu yang beribadah secara online ya tetap ya anak-anak ya, anak-anak memakai baju yang rapi, yang cewek juga memakai rok, yang cowok memakai celana panjang ya. Jadi kita perhatikan, kita harus tetap disiplin, juga perhatikan cara mendengar firman Tuhan. Pengumuman saya rasa cukup sekian, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante undang anak-anak berdiri, kita pujikan satu pujian, Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ayo anak-anak sikap doa, lipat tangan, tundukkan kepala, tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Masih banyak kekurangan, kelemahan yang ada pada kami. Tapi kami yakin
Engkau sebagai Gembala Agung, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga tetap mohon urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami yang menyampaikan firman, juga kami yang mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa iblis yang mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala iblis keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, buka Alkitabnya, buka catatannya. Pada sore hari ini, Tante akan sampaikan firman Tuhan yang bertemakan atau berjudul mendengar dan dengar-dengaran. Ya, jadi mendengar firman tidak hanya cukup didengar saja ya. Firman Tuhan tidak cukup didengar, tetapi firman Tuhan harus ditaati, harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang perlu kita perhatikan pertama, cara kita mendengar firman Tuhan. Ya, jangan lupa ya, cara kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita ibadah di gereja, ya anak-anak bisa rapi karena ada om, tante, guru sekolah minggu ya. Jadi takut duduknya rapi, pakaiannya rapi. Nah, sekarang tante akan memberitahu juga bagaimana yang online tante. Yang online juga tetap harus berpakaian rapi, harus duduk yang rapi. Tidak boleh mendengar firman sambil istilahnya tidur-tiduran, kelesetan atau kemana saja, tidak boleh ya. Tetap duduk di tempatnya. Jadi kita harus memperhatikan cara mendengar firman ya. Ada di mana itu tante? Ada di Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita yaitu Lukas. Lukas 8 ayat 18 ya. Sudah ketemu? Tante tunggu ya. Yuk tante baca, kita baca bersama-sama anak-anak membaca dalam hati. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, stop di sini dulu. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi tante enggak ngarang ya, ini ada di Alkitab. Jadi kita harus memperhatikan cara kita mendengar ya. Selain kita perhatikan cara berpakaian, cara menulis ya, juga cara mendengar ya. Mendengar itu ada caranya tante, ada. Sebab saat kita mendengar firman, ya anak-anak ya, itu ada akibat dan ada hasil. Kalau kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, caranya baik, kita mendapatkan hasilnya. Tetapi kalau kita mendengarkan firman tidak sungguh-sungguh, ya cara mendengarnya tidak sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan akibat. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya, anak-anak mungkin bingung ya. Yang enggak ada malah diambil. Ya, yang ada malah diberi. Apa itu tante? Ya. Jadi saat kita mendengar firman, ya anak-anak ya, saat kita mendengar firman ada kuasanya, beda dengan kita sekolah mendengar guru menerangkan, beda ya anak-anak ya. Mendengar firman itu ada kuasa Tuhan ya. Jadi saat kita mendengar, bagaikan kita menerima ya, atau kita menabung ya. Misalnya tabungan itu kita terima ya anak-anak. Jadi kalau kita mendengar firman itu kita timbul percaya ya, ada iman. Jadi saat mendengar firman dengan sungguh-sungguh kita terima iman. Misalnya bisa dihitung 10,
Minggu kemarin mendengar firman sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti, timbul iman, dapat 10. Minggu sekarang mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dapat lagi iman, 10. Jadi berapa? 20. Lalu minggu mendatang mendengarnya firman tidak dengan sungguh-sungguh, tidak mengerti, tante omnya menyampaikan firman apa tidak mengerti. Terus akhirnya bagaimana? Seperti firman tadi, diambil ya, karena mendengar firman tidak sungguh-sungguh, apa yang kita punya diambil. Kalau kita tadi mendengar mendapat 10, kalau kita tidak sungguh-sungguh diambil 20. Akhirnya jadi berapa? Tadi kan cuma 10. Ya, sudah punya 20. Lalu diambil semua. Jadi 0. Ya, siapa yang ngambil? Tuhan. Enggak ya, yang ngambil ialah musuh kita, yaitu iblis. Ya, jadi iblis itu tidak punya belas kasihan ya anak-anak ya. Iblis itu jahat. Jadi kalau anak-anak ingin tahu siapa musuh kita ialah setan, ya iblis itu. Ya, jadi musuh kita bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan teman kita, tapi musuh kita adalah iblis. Jadi anak-anak tahu ya, mulai sore hari ini perhatikan cara mendengar firman Tuhan. Dalam cerita Alkitab ada yang mendengar firman dan dengar-dengaran, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak punya menjadi punya yang berlimpah. Ayo kira-kira siapa? Tante tidak buka Alkitab ya, tidak punya buka ayatnya, yaitu siapa? Yang tidak punya anak dari lama sekali, tapi karena tekun berdoa, mendengar dan dengar-dengaran akhirnya diberi sama Tuhan. Siapa yo? Bapak Abraham ya. Bapak Abraham, lalu Bapak Abraham berdoa, dengar-dengaran pada firman, punya anak. Tapi bagaimana setelah punya? Diminta sama Tuhan, tapi Bapak Abraham tetap taat ya. Dia juga menurut akan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan menyediakan. Jadi dari Bapak Abraham tidak punya menjadi punya. Ya, karena mendengar dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Lalu di Alkitab juga ada cerita yang mendengar firman caranya tidak benar, tidak sungguh-sungguh. Ini mendengar firman ya, tidak mendengar rapat ya, mendengar firman. Jadi di dalam mana kalau mendengar firman? Di mana? Di gereja ya, mendengar firman di gereja, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Ya anak-anak ya, kita buka Alkitab kita. Anak-anak sudah tahu ya siapa itu? Ayo tahu enggak? Kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9. Kita baca ya, sudah ketemu semua. Anak-anak baca dalam hati, ngikuti tante membaca Alkitab ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, mengantuk ya. Akhirnya ia tertidur, lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati ya. Jadi Pak Eutikus ini mendengar firman ya, yang menyampaikan firman bukan tante sekolah minggu, tapi Pak Paulus yang menyampaikan firman. Tapi karena duduknya tidak benar, termasuk cara mendengarnya tidak benar ya anak-anak ya, lalu ngantuk dan jatuh akhirnya mati ya, karena jatuh dari tingkat 3, dari lantai 3 ya, akhirnya mati lah. Ini ya anak-anak ya, makanya tante minta dari awal tadi perhatikan cara mendengar firman Tuhan
supaya tidak mengalami seperti Bapak siapa tadi? Eutikus ya. Loh tante, kalau mendengar tidak sungguh-sungguh lalu mati. Nah, kalau Eutikus mati sungguhan, ya mati jasmaninya. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh akan mengalami mati rohani. Apa mati rohani itu? Saat mendengar firman tidak sungguh-sungguh mengalami mati rohani itu kering, tidak bisa berdoa, ya, males. Sudah jam 4 yang mau online, enggak mau mandi, enggak mau cepat mandi. Itu sudah mati rohaninya ya anak-anak ya. Lalu di gereja juga begitu. Waktunya puji-pujian, tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dipanggil kur ke depan, juga males-males lah. Itu akan terjadi kalau anak-anak tidak memperhatikan cara mendengar firman Tuhan ya. Jadi mulai sekarang anak-anak harus memperhatikan cara mendengar firman Tuhan supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Tante tadi cerita ya, kalau setiap kita mendengar firman ada akibat dan ada hasilnya. Kalau Bapak Abraham sudah terima hasilnya. Kalau Bapak Eutikus bagaimana? Terima hasilnya? Terima akibatnya ya, akibatnya mati. Lalu sekarang apa manfaat? Apa gunanya mendengar firman Tuhan? Atau apa hasilnya kalau kita mendengar firman Tuhan? Di sini Tante bisa temukan ya, masih banyak, hasilnya banyak sekali ya. Tapi karena waktu Tante ambil 4 saja. Yang pertama yaitu manfaat mendengar firman Tuhan menumbuhkan iman. Nah tadi ya Tante ngomong ya, selalu mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan cara mendengar, kita menerima iman, ada percaya. Kalau kita mendengar lagi, iman itu akan menjadi iman yang tumbuh, tidak menjadi iman yang mati. Kita buka Alkitab kita. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Jadi kita bisa memiliki iman kalau kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya punya iman Tante, tapi saya enggak pernah ke gereja. Oh Tante enggak percaya ya. Karena di sini dikatakan iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi hasil yang pertama, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memiliki iman. Lalu yang kedua apa ya kira-kira? Yang kedua, firman menjadi pelita bagi kaki. Wah, kaki kita juga perlu pelita. Ya, apa pelita itu? Lampu ya, terang ya. Jadi menerangi perjalanan hidup kita ya, karena kita masih hidup di dunia, masih anak-anak harus bersekolah, harus menghadapi masalah. Jadi banyak sekali masalah yang kita hadapi karena kita masih hidup di dunia. Jadi firman yang kita dengar itu menjadi pelita bagi kaki, ya, menyucikan perjalanan hidup kita supaya kita tidak berbuat dosa. Ya, kita buka Alkitab kita sekarang, Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat 105. Tante tunggu sampai ketemu ya. Mungkin Perjanjian Lama anak-anak tidak sering membuka, jadi sulit ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi kalau anak-anak mendengar firman, yang pertama timbul iman, yang kedua Tuhan itu menerangi perjalanan hidup kita ya. Menerangi perjalanan hidup kita di dunia ini ya anak-anak ya, menolong kita supaya kita tidak berbuat dosa. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga
menyucikan hidup kita. Ya, lengkap sekali. Tadi timbul iman, ada penyucian perjalanan hidup, sekarang menyucikan hidup kita. Karena Tuhan tahu kita hidup di dunia penuh dengan dosa. Ya anak-anak ya, sekeliling kita banyak dosa. Ya anak-anak ya, banyak kejahatan, banyak kenajisan. Tapi makanya Tuhan kirimkan firman-Nya supaya kita mendengar dengan sungguh-sungguh, supaya menyucikan hidup kita. Kita buka Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Dengarkan ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, ya. Bisa dikatakan kamu memang sudah suci. Nah, karena firman bukan suci sendiri ya. Jadi yang menyucikan kehidupan kita adalah saat kita mendengar firman, firman itu menyucikan kehidupan kita. Makanya ya, tadi di depan Tante sudah ngomong ya, perhatikan caranya mendengar firman ya, supaya firman itu pas pada sasaran kita. Lalu yang terakhir, yang keempat. Nah, ini yang paling penting ya. Yang keempat ini yang paling penting, yaitu memberi hidup. Nah, memberi hidup. Kita buka Matius 4 ayat 4. Sudah ketemu? Tante baca ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Ya, jadi kita hidup memang kita makan ya anak-anak ya, kita makan, kita minum vitamin ya, tetapi bukan itu ya. Bukan itu yang terpenting ya, walaupun itu harus. Tetapi kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami kehidupan atau mengalami hidup. Jadi sebaliknya, kalau anak-anak sekolah minggu tidak suka mendengar firman, tahu kan jawabnya? Kalau mendengar firman, Tuhan beri hidup. Ya, bisa menghidupkan. Dengan kata lain, kalau tidak pernah mendengar firman, berarti apa lawannya hidup? Mati, ya. Ya, jangan sampai itu terjadi ya anak-anak ya. Jangan sampai kita mengalami mati rohani. Ya, itu anak-anak sudah tahu bagaimana cara mendengar firman, baik itu di gereja maupun secara online. Oh, di online aja Tante, wong enggak dilihat Tante dan Om sekolah minggu, enggak boleh, tapi Tuhan bisa melihat. Jadi dimanapun kita mendengar firman, kita harus memperhatikan caranya, harus berlaku sopan. Ya, firman Tuhan tidak Tante perpanjang, ya. Kiranya Tante berhenti berbicara, biar Roh Kudus berbicara dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, sekarang semuanya Alkitab, bukunya dirapikan. Tante undang anak-anak bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Baba
berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tundukkan tante berdoa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih hingga sore hari ini Tuhan masih berkemurahan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi firman-Mu kami yakini, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman-Mu dapat mendarah daging dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, berikan pembukaan rahasia firman-Mu, berikan kesehatan selalu. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, dalam usaha pekerjaannya Tuhan tolong berikan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk pergaulan anak-anak sekolah minggu, baik di rumah, baik di sekolah, biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.